Haikal, lu lama banget sih mandinya. Buruan, gue mau mandi nih. Deg, bulu kuduk Haikal langsung merinding seketika. Raut wajahnya yang hancur membuat Chandra untuk mencoba pergi dari tempat tersebut. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Rizky. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Oke teman-teman, jadi kali ini saya akan menceritakan kembali cerita horor tentunya. Jadi kisah ini terjadi kepada seorang lelaki yang dimana sedang mencari kosan di daerah Bandung teman-teman. Oh iya teman-teman, jadi nama, tempat, dan yang lainnya dalam cerita ini sudah kita samarkan teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe video ini. Bagi yang belum subscribe channel kecil ini, segera kalian subscribe ya, agar kalian gak ketinggalan dengan cerita-cerita horor selanjutnya teman-teman. Oke, gak usah lama-lama lagi, cerita untuk mode on. Jadi cerita ini berasal dari Chandra. Karena Chandra ini bekerja di salah satu perusahaan di Bandung, otomatis Chandra harus mencari penginapan yang nantinya akan dipergunakan untuk tempatnya beristirahat sehabis pulang dari kerja. Setelah dirinya mencari kesana kemari, akhirnya Chandra mendapatkan sebuah tempat kosan yang lokasinya agak jauh dari tempatnya bekerja. Namun walaupun begitu, kosan itu terlihat sangat nyaman karena diapit oleh beberapa rumah warga. Selain itu juga, pepohonan di sekitaran kosan tersebut sangatlah rindang dan cukup membuat nyaman untuk menghasilkan hawa yang sejuk dan udara yang segar. Akhirnya Chandra pun menemui pemilik kosan tersebut. Namanya adalah Pak Samuel. Lewat Pak Samuel inilah akhirnya Chandra bisa menempati kosan tersebut. Akan tetapi sebenarnya ada satu hal yang tidak diinginkan oleh Pak Samuel ketika Chandra menempati kosan tersebut. Setidaknya jika Chandra sudah benar-benar tidak betah menempati kosan tersebut, Chandra bisa langsung menghubungi Pak Samuel. Chandra pun menyetujui hal itu, lagi pula dirinya tidak terlalu percaya dengan hal-hal yang berbau mistis. Bisa dibilang Chandra merupakan tipikal orang yang sangat skeptis dan tidak terlalu percaya dengan hal-hal yang sangat klinik dan lainnya. Karena itulah Chandra selalu membawa santai segala urusannya dan tidak terlalu dijadikan sebagai beban untuk pikirannya. Setelah semuanya sudah sepakat, Pak Samuel pun memberikan kunci rumahnya kepada Chandra. Awalnya Pak Samuel ingin mengajak Chandra untuk melihat-lihat kamar ataupun segala sesuatu yang ada di rumah tersebut. Karena rumah tersebut masih terlihat bagus, Chandra pun menolak ajakan Pak Samuel. Dirinya udah sangat percaya jika kosan tersebut memiliki tempat yang bagus dan nyaman untuk dirinya. Lewat penilaian Chandra ini, Pak Samuel hanya bisa terdiam. Baru kali ini dirinya mendapati orang yang menyewa kosannya, namun sangat cepat menyimpulkan segala sesuatu yang belum sepenuhnya diketahui oleh orang tersebut. Pak Samuel pun tidak memaksakan pilihan yang dibuat oleh Chandra. Namun dia kembali mengingatkan bahwa untuk selalu berhati-hati ketika akan menempati kosan miliknya tersebut. Chandra mengangguk paham akan apa yang disampaikan Pak Samuel kepada dirinya tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya Chandra mendatangi kosan tersebut dan membawa barang-barang untuk diletakkan di kosan barunya. Saat dirinya hendak memasuki kosan tersebut, Chandra merasa kalau di dalam rumah tersebut terdapat seseorang yang berada di dalamnya. Hal ini diketahui saat ada yang menengok dirinya dari balik jendela di salah satu ruangan rumah tersebut. Tentu saja hal ini membuat Chandra menjadi penasaran.
Karena penasaran, Chandra pun memasuki kosan tersebut dan mengecek satu persatu ruangan yang ada di kosan tersebut. Ketika Chandra mengecek satu persatu ruangan tersebut, ternyata di setiap ruangan itu tidak ada satu orang pun. Padahal jelas-jelas Chandra melihat bahwa ada sesuatu yang menengok dari balik jendela rumah tersebut. Chandra pun mulai membuang pikiran-pikiran kotornya. Sekarang ia memilih lebih fokus untuk memasukkan barang-barang ke kosan tersebut. Setelah semua barang dimasukkan ke dalam kosan tersebut, Chandra pun bersantai terlebih dahulu. Ia memperhatikan sekeliling bangunannya yang nampak sudah tua, namun masih terawat dengan baik. Dalam hatinya terdapat penyesalan terkait kemarin hari yang tidak memasuki kosannya tersebut, untuk mengecek langsung apa saja yang berada di dalam kosan tersebut. Hari itu Chandra gunakan waktunya untuk beristirahat total di kosan. Dia juga tidak ingin memikirkan hal-hal yang berbau mistis di sekitaran rumah tersebut. Selama berhari-hari Chandra menempati kosan tersebut, dia tidak merasakan hal-hal aneh yang mengganggu ketenangannya. Hal ini berjalan hingga 3 bulan lamanya. Setelah 3 bulan lamanya Chandra menempati kosan tersebut, barulah ia mendapati kejadian yang aneh. Hal ini bermula ketika temannya yang bernama Haikal menginap di kosan miliknya. Saat itu Haikal bersama dengan Chandra sedang ada proyek dari kerjaan. Mereka berdua harus menyelesaikannya dengan cepat. Karena itulah, agar pekerjaan menjadi cepat selesai, Haikal pun menginap di tempat Chandra karena memang Chandra adalah partner dari kerjaannya. Tiba di sore hari, Haikal meminta kepada Chandra untuk mandi. Dra, kamar mandi di mana? Lurus aja ke belakang, ada 3 kamar mandi di sana. Hah? 3 kamar mandi? Emang yang nempatin rumah ini siapa aja? Gua doang. Kenapa emangnya? Lah, kan lu sendiri. Terus gunanya 2 kamar mandi itu apa? Ya, lu tanyalah sama pemilik rumah ini. Haikal sebenarnya ingin mengajak Chandra untuk memikirkan hal-hal yang bersifat mistis. Namun karena Chandra bisa membelokkan apa yang dimaksud oleh Haikal sendiri, sehingga pembahasan yang awalnya diarahkan kepada hal mistis pun berubah menjadi lawakan. Haikal pun langsung menuju ke kamar mandi sambil bernyanyi-nyanyi. Dari kejauhan, Chandra langsung menyumpahi dengan suara lantang. Awas lu, ada yang ikutan nyanyi. Gua kagak takut. Ternyata dari candaan keduanya itu membuat sosok-sosok penunggu kosan tersebut menjadi marah dan tidak tenang. Pasalnya, candaan mereka seolah-olah meremehkan mereka yang telah lama menetap di kosan tersebut. Kebetulan pada saat itu Haikal memasuki kamar mandi yang pertama. Karena kedua kamar mandi tersebut tidak digunakan, otomatis kedua kamar mandi tersebut dibuka begitu saja. Haikal juga tidak merasa aneh jika kedua kamar mandi di sebelahnya dibuka saja. Dia tidak pernah memikirkan hal-hal yang aneh yang berkaitan dengan kosan tersebut. Hanya saja ketika Haikal mulai mandi, ia mendengar suara orang masuk sambil menutup pintu kamar mandi tersebut. Haikal yang penasaran, dia berpikiran bahwa itu adalah Chandra. Haikal pun kembali melanjutkan mandinya. Namun, saat yang bersamaan, terdengar suara air yang ditumpahkan ke lantai secara berkali-kali. Haikal pun mulai penasaran karena yang ia tahu Chandra tidak mungkin melakukan hal itu. Jikalau Chandra bercanda, mungkin ia akan tertawa-tawa sambil menakut-nakuti Haikal. Akan tetapi, sedari tadi Haikal tidak mendengarkan suara tawa yang dihasilkan oleh Chandra. Haikal pun memberanikan diri untuk bertanya. Dra, itu lu kan?
Namun pertanyaan Haikal tidak digubris sama sekali. Bahkan suara tumpahan air itu semakin kencang, seolah-olah hendak menguras satu bak mandi. Lu lagi ngapain sih? Haikal pun sedikit kesal dengan kelakuan Chandra yang seperti anak kecil. Tidak lama kemudian terdengarlah suara Chandra dari kejauhan. "Kal, lu lama banget sih mandinya. Buruan, gue mau mandi nih." Deg, bulu kuduk Haikal langsung merinding seketika. Dia baru menyadari bahwa seseorang yang berada di sampingnya bukanlah si Chandra, melainkan sosok penunggu rumah ini. Haikal pun langsung buru-buru menggunakan pakaiannya dan beranjak keluar dari kamar mandi. Setelah keluar dari kamar mandi, ia menemui Chandra yang sedang terduduk sambil menghisap rokok di ruangan tengah. Haikal pun terhenti sejenak sambil menampakkan wajah pucatnya. "Lu napa, Kal? Muka lu pucat amat." Gua gak jadi nginep, Ndra. "Kenapa emang?" Gua gak betah. "Loh, lu aja belum nginep. Bisanya gak betah kenapa?" Haikal menatap arah jendela depan rumah. Ia melihat siluet bayangan hitam yang berdiri sambil melambai-lambaikan tangan ke arahnya. Pokoknya gua gak mau nginep. "Ya udah bentar, gue mandi dulu, terus gue anterin lu ke kosan lu." Haikal pun langsung menuju ke kamar untuk mengganti pakaian. Sebenarnya ada perasaan takut dalam diri Haikal ketika dirinya hendak memasuki kamar. Namun Haikal tetap memaksa masuk ke dalam kamar dan melawan rasa takutnya itu. Berbeda dengan Chandra, justru dirinya merasa aneh dengan Haikal. Pasalnya selama beberapa bulan Chandra menempati rumah ini, dia tidak pernah diganggu oleh satu sosok pun. Bahkan dirinya merasa aman dan tenang. Walaupun ada gangguan, tapi Chandra tidak pernah menggubrisnya sedalam itu. Ia hanya berpikiran bahwa selama dirinya tidak mengganggu, maka sosok-sosok yang berada di sekitarnya tidak akan pernah mengganggu. Singkat cerita, ketika Chandra telah usai mandi, ia langsung menuju ke kamar. Di dalam kamar, Haikal telah mempersiapkan semua barang-barangnya. Wajahnya masih menampakkan trauma yang dalam terkait penampakan yang berada di kosan Chandra. "Kal, lu baik-baik aja kan?" Baik kok, kenapa emang? "Muka lu kelihatan tegang banget. Lu masih trauma ya?" Gimana gak trauma? Gue digangguin pas banget di sebelah gua. "Iya juga sih. Emang bentuk sosoknya apaan?" Lah, emang selama lu di sini gak pernah diganggu? "Alhamdulillah kagak." "Apaan bentuknya?" Haikal melihat kanan kiri di sekitarnya. Set. Dia juga menatap jendela kamar. Takutnya ketika Haikal menyebutkan ciri-ciri sosok yang dimaksud, sosok itu tiba-tiba muncul. "Kenapa, Kal?" Kayaknya gak usah disebutin deh. Nanti lu tahu sendiri. "Oh ya udah, bentar. Gua sholat dulu, terus lanjut antarin lu." Haikal masih membayangkan apa yang dilihatnya di kamar mandi. Meski begitu, ia tak percaya jika Chandra yang telah berbulan-bulan menempati kosan tidak pernah merasakan gangguan. Singkat cerita, ketika Chandra usai melaksanakan sholat, ia pun langsung mengganti pakaiannya dan bersiap-siap untuk mengantarkan Haikal ke kosannya. Hari itu mungkin akan menjadi hari pertama dan terakhir bagi Haikal sendiri ketika hendak menginap di sebuah kosan yang ternyata di dalam kosan tersebut menyimpan banyak misteri yang ternyata belum diketahui oleh banyak orang. Setelah mengantarkan Haikal, Chandra kembali lagi ke kosannya. Kali ini suasana agak berbeda. Kota Bandung terasa dingin. Yang membedakan adalah hawa dinginnya.
seperti bukan hawa dingin pada umumnya. Sampai-sampai dalam perjalanan menuju ke kosan, Chandra sempat menggigil kedinginan. Rasa dingin itu benar-benar tidak seperti rasa dingin pada umumnya. Dan ketika sudah sampai di kosan, Chandra langsung buru-buru menggunakan jaket untuk mengurangi rasa dingin yang melekat lama di dalam tubuhnya. Chandra yang merasa kedinginan pun berencana untuk membuat kopi untuk menghangatkan tubuhnya. Ia pun segera menuju ke dapur untuk membuat kopi. Akan tetapi ketika dirinya baru tiba di ruangan tengah, Chandra mendengar seperti suara tikus yang terjepit pintu. Suaranya sangat nyaring yang kemungkinan berasal dari kamar mandi. Chandra mencoba mendekat untuk menuju ke kamar mandi. Akan tetapi belum saja dirinya tiba di kamar mandi, Chandra melihat sosok dengan sekujur kain yang kotor dan lusuh, lengkap dengan tudung yang menutupi kepalanya. Sosok itu sedang berdiri tegap tepat di bagian dapur, dekat dengan kamar mandi. Tiba-tiba tubuh Chandra tidak bisa bergerak sama sekali. Bersamaan dengan itu, sosok itu langsung membalikan badannya ke arah Chandra. Raut wajahnya yang hancur membuat Chandra untuk mencoba pergi dari tempat tersebut. Ia juga baru pertama kali mendapati sosok pocong yang berada di sekitaran kosannya tersebut. Dalam hati, Chandra mencoba membaca bacaan yang ia ketahui. Beruntungnya setelah Chandra membaca bacaan tersebut, tubuhnya langsung digerakkan. Chandra pun langsung berlari menuju kamar dan menutupi dirinya menggunakan selimut. Dari kejauhan, ia mendengarkan suara kaki yang diseret-seret. Langkah kaki itu menuju ke kamarnya dan seakan-akan ingin memasuki kamar tersebut. Tiba saat dimana suara itu berhenti di depan kamar, tiba-tiba pintu kamar Chandra diketuk sebanyak 3 kali. Chandra membuka selimutnya secara perlahan. Ia langsung menuju ke pojokan kamarnya sembari membaca bacaan yang ia baca sebelumnya. Secara perlahan, suara ketukan pintu itu menghilang. Akan tetapi, teror belum usai sampai di situ. Sekarang, jendela kamar Chandra pun digebrak-gebrak oleh sosok yang berada di kosan tersebut. Chandra pun mencoba menghubungi temannya, yaitu Haikal, untuk menjemputnya. Chandra berencana menginap di kosannya Haikal karena kosannya sudah tidak kondusif lagi. Hal inilah yang membuat Chandra ingin kabur dari kosannya. Untungnya HP Haikal masih aktif. Haikal pun langsung menjemput Chandra yang masih ada di kosan. 10 menit kemudian Chandra pun mendengar suara motor dari arah depan rumahnya. Ia kemudian langsung bergegas keluar dari kamar menuju ke depan rumahnya. Dan benar saja, Haikal sudah berada di depan rumah. "Kal, itu lu kan?" "Iyalah, ini gua. Ayo cepet cabut." Chandra pun langsung menutup pintu rumah. Namun ketika dirinya hendak menutup pintu, tiba-tiba ada tangan yang menahan pintu tersebut sehingga tidak bisa tertutup dengan sempurna. Chandra langsung melepaskan pintu tersebut sehingga tangan yang menahan pintu itu ikut terlepas. Secara bersamaan, Chandra langsung menutup pintu dan langsung menguncinya. Haikal yang sudah tidak tenang segera berteriak kepada Chandra. "Aman gak?" "Aman, Kal." Chandra pun langsung menuju Haikal dan segera menaiki motornya. Mereka berdua pun segera meninggalkan kosan tersebut. Sesampainya di kosan milik Haikal, Chandra pun langsung menceritakan terkait teror-teror yang baru saja terjadi
sehabis dirinya mengantarkan Haikal ke kosan. Dimulai dari teror pocong, lalu suara seretan kaki, ketukan pintu, dan masih banyak lagi. Anehnya kejadian ini baru dirasakan oleh Chandra. Di hari-hari sebelumnya Chandra tidak pernah merasakan teror semengerikan itu. Setelah bercerita-cerita banyak terkait teror tersebut, akhirnya Haikal menyarankan kepada Chandra untuk segera meninggalkan kosan tersebut. Alasannya adalah karena kosan tersebut menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan. Atas usulan Haikal, Chandra pun menyetujui hal tersebut. Ia pun segera menghubungi nomor Pak Samuel dan menelponnya malam itu juga. Dalam percakapan Chandra dan Pak Samuel, Haikal mendengar beberapa ucapan yang membuat Haikal sendiri terkejut. Usut punya usut, ternyata rumah itu dulunya adalah tempat pembantaian orang-orang terdahulu di zaman Belanda. Sehingga mereka yang masih berada di sana masih menghuni rumah yang dijadikan kosan oleh Pak Samuel. Dan salahnya lagi, pada saat itu Chandra ingin diberitahu oleh Pak Samuel terkait latar belakang rumah itu. Namun Chandra tidak terlalu meladeninya. Akibatnya Chandra sendirilah yang terkena teror mengerikan itu. Akhirnya Pak Samuel pun mempersilahkan Chandra untuk meninggalkan rumah itu di keesokan harinya. Singkat cerita, di keesokan harinya Chandra dan Haikal kembali ke rumah itu. Pak Samuel bersama beberapa warga membantu untuk mengeluarkan seluruh barang-barang milik Chandra. Dan tepat di hari itu juga Chandra mengucapkan permintaan maaf sekaligus ucapan terima kasih karena telah diberi kesempatan untuk menempati kosan tersebut, walaupun tidak lama waktunya. Pak Samuel pun mengucapkan terima kasih dan permintaan maaf kepada Chandra karena selama Chandra berada di rumah tersebut mendapatkan teror yang begitu mengerikan. Akhirnya Chandra pun ngekos di dekat kosan milik Haikal. Dan semenjak itulah rumah tersebut tidak digunakan lagi karena Pak Samuel tidak mau ada kejadian yang serupa yang menyerang penghuni yang menempati kosan tersebut. Oke teman-teman, jadi seperti itu ceritanya. Semoga kalian semua suka dengan cerita di video ini. Oke teman-teman, jika kalian punya cerita mengerikan atau cerita horor lainnya, kalian bisa kirim ceritanya di email yang ada di bawah ini teman-teman. Insya Allah nanti akan saya ceritakan melalui video seperti ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video horor selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.